Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel kami, The Siddhartha. Sudah nggak tahu berapa lama tidak membuat video. Kemarin Lebaran ya guys, saya juga sambil bersih-bersih rumah, sambil work from home, eh, di masa COVID pandemi ini yang masih belum jelas. Akhirnya ada waktu lagi untuk membuat video ini setelah sudah lewat dari Lebaran ya. Anyway. Nah, teman-teman, video kali ini saya pengen menepati janji saya dari video saya yang dulu, yaitu saya pengen membuat video komparasi tentang enjoyment versus investasi. Jadi maksudnya enjoyment versus investasi itu adalah kalau kita membeli jam mewah atau membeli jam yang merupakan jam premium lah ya, jam yang sangat bagus gitu, yang mahal. Ini udah pernah dibahas sebenarnya, apakah kita lebih pengen buat enjoy yaitu dipakai atau buat koleksi dan investasi. Ternyata apapun pilihan Anda sebetulnya nggak ada yang salah ya teman-teman. Langsung aja saya mulai dengan yang enjoyment dulu. Nah, jadi kalau enjoyment itu tipikal orang yang kalau beli jam tangan itu adalah untuk dipakai. Ada orang yang suka fungsinya, misalnya contoh kalau fungsinya buat diving atau divers watch gitu ya, seperti kalau misalnya di Rolex itu adalah Rolex Submariner. Itu oke, tadi sempet goyang guys kameranya. Anyway, jadi kalau yang beli buat enjoyment yaitu adalah orang-orang yang memakai jam tangan untuk fungsi. Misalnya contoh kalau belinya jam diver watch ya benar-benar dipakai diving gitu. Kalau ada yang sukanya GMT, berarti orangnya suka travel, memang butuh fungsi dari dual time itu tersebut gitu. Lalu kalau seandainya orangnya sukanya fungsi perpetual calendar, yaitu orang yang memang setiap hari ingin memakai jam tangan mekanik dan dia tidak ingin men-setting ulang setiap bulan gitu. Makanya ya bisa perpetual, bisa annual calendar ya. Kalau annual calendar setahun sekali, kalau perpetual calendar ya kurang lebih 400 tahun sekali. Nah, salah nggak buat enjoyment? Sebenarnya sama sekali nggak ya. Jadi orang itu membeli jam tangan yang mahal benar-benar untuk kepuasan pribadi dan dia nggak pengen hanya sekedar untuk disimpan gitu. Sama aja kalau misalnya beli mobil gitu, dia benar-benar pengen, misalnya mobil mahal ya, dia benar-benar pengen enjoyment, feeling dalam drivingnya itu gitu. Nah, apa sih kekurangannya dari orang yang beli jam tangan untuk enjoyment? Kekurangannya kalau suatu saat seandainya dia pengen jam ini dijual, seandainya ya, terutama untuk dijual ya, karena kalau dijual jam yang masih baru, masih grass gitu, dalam dalam box, box paper lengkap, terus kalau dipakai setiap hari udah pasti mau materinya apapun gitu ya, pasti kena lecet, pasti ada kena jeduk gitulah, entah itu ding, entah itu dent, entah itu scratch, entah itu chip, apapun itu pasti ada, baik secara sadar maupun tidak, which is akan mengurangi value dari jam tangan itu. Tapi walaupun mengurangi value dari jam tangan itu, yang dia dapatkan adalah kepuasan dalam memakai jam tangan itu yang nggak bisa dibeli dengan uang gitu. Nah, jadi kekurangannya adalah ketika dijual ya teman-teman, bisa jadi dia value-nya turun. Balik lagi, dapatnya kepuasan. Nah, kalau misalnya orang yang membeli jam tangan untuk investment, biasanya dia carinya yang betul-betul unworn, unresized ya. Jadi belum pernah dipakai sama sekali dan belum pernah di resize sama si local AD atau authorized dealer dimanapun itu ya, sama sekali. Jadi dia betul-betul beli jam tangan itu untuk benar-benar disimpan. Seperti contoh kalau misalnya teman-teman yang suka action figure ya, atau apapun sebenarnya, barang-barang koleksi yang masih di dalam dus, masih di packaging dengan rapih, masih seal apalagi gitu. Kalau memang ini adalah barang-barang yang bisa naik nilainya, entah itu limited edition, entah itu for investment value, dia memang menjadi barang langka gitu ya, cenderung memang nilainya
ketika disimpan lama itu lebih tinggi daripada barang yang udah pernah dipakai. Memang kalau dalam jam tangan kita nggak bisa ngomong ya, kadang-kadang kalau yang saya pernah belajar dan saya pernah dengar gitu, bahwa jam tangan mekanik lebih baik ya mungkin setahun 4 kali mungkin itu lebih baik diputar ya si power reserve-nya, biar si oil minyaknya itu katanya bergerak gitu, nggak stagnan diam-diam amat gitu. Standar yang pasti nggak tahu setahun berapa kali gitu. Tapi kalau Anda misalnya mau sebulan sekali boleh, 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali boleh, terserah gitu. Atau mungkin sekedar digerakin, cuman sekedar dipakai di tangan walaupun unresize ya, atau mungkin dibawa jalan gitu sampai si jarum detiknya bergerak, yang penting si oilnya ini berputar katanya. Tapi saya nggak tahu, itu yang saya pelajari di video-video yang pernah orang sharing gitu tentang jam tangan mekanik. Yang pasti kalau zaman sekarang mau dapat jam tangan yang benar-benar baru, kecuali dari apa namanya toko langsung, itu pun terutama kalau untuk merek Rolex, seal-nya aja minta dibuka ya. Yang pasti nggak boleh di resize, itu masih tergolong yang namanya unworn gitu. Nah, kalau misalnya unworn ini berarti kan tidak rawan kena jeduk, tidak rawan kena scratch, tidak rawan ada ding, ada dent, atau chip gitu kan. Otomatis mungkin 10 tahun, 20 tahun kemudian kondisinya masih sangat-sangat bagus dan mulus. Yang membuat jam tangan tersebut, misalnya jam tangan sekarang masih ada, nanti udah discontinue, tapi dengan kondisi yang sangat bagus, menjadi modern vintage ya. Dan kalau misalnya pada zaman 20 tahun kemudian, bisa jadi, misalnya contoh deh, Rolex Daytona Panda deh teman-teman, yang teman-teman pasti terkenal lah gitu ya. Bisa jadi bahwa di 20 tahun kemudian yang disimpan dengan baik masih kelihatan grass gitu, jumlahnya tinggal sedikit daripada orang-orang yang memakai ini udah standar banget ya di dunia item-item collectible seperti jam tangan atau mungkin mainan, action figure gitu. Nah, jadi tergantung teman-teman nih, kalau teman-teman beli jam tangan itu tujuannya untuk apa? Apakah lebih senang untuk enjoyment, dipakai, bisa dilihat, mungkin ada teman-teman yang suka foto gitu ya, terus bisa pokoknya seneng lah, tersenyum ketika Anda memulai kerja atau aktivitas gitu. Anda melihat jam tangan Anda semangat, Anda tersenyum, walaupun nanti di kemudian hari value-nya nggak sebagus yang disimpan dengan baik gitu ya, tapi yang Anda dapat adalah enjoyment. Ada juga orang yang suka yang tadi, yang investment ya, Anda sukanya nilai yang tinggi ketika nanti 10-20 tahun lagi Anda mau jual, itu pun kalau Anda mau jual gitu. Nggak ada yang salah dengan keduanya, itu adalah pilihan masing-masing. Jadi teman-teman adalah orang yang mana, Anda boleh sharing, dan semoga video ini bisa membawa manfaat untuk Anda. Anda yang mau beli jam tangan bagus untuk enjoyment boleh, Anda yang mau beli untuk investment juga boleh. Oke, sementara ini dulu aja video hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya.